Selamat sore semuanya, selamat Natal bagi semua yang merayakannya. Selamat berbahagia bagi semua yang telah menikmati liburan sampai dengan hari ini. Teman-teman, sahabat, dan semua yang bersedia mendengarkan vlog saya hari ini. Hari ini saya ingin berbagi dengan kalian mengenai pentingnya bagi anak-anak memahami bahwa belajar itu bukan hanya sekedar mencari angka, tetapi mendapatkan ilmu. Mengapa demikian? Karena saya menemukan banyak sekali adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang belajar hanya untuk mendapat nilai. Ada menyebutnya belajar itu hanya sekedar hari ini belajar, besok dilupakan aja. Ada yang mengatakan bahwa yang penting dapat nilai. Para anak-anakku yang sangat saya cintai, kita mengenal bahwa dalam kehidupan ini kita hanya punya waktu 24 jam sehari. Tidak ada seorang pun mendapat kemewahan menerima lebih dari 24 jam dalam sehari. Uang bisa dapat lebih, makanan bisa ada yang mendapat lebih, kesenangan ataupun penderitaan itu ada yang bisa dapat sejumlah tertentu. Ada yang mendapat lebih dari itu, ada yang mendapat kurang dari itu. Tetapi waktu itu membuktikan bahwa Tuhan itu maha adil. Tiap orang menerima jatah yang sama, dari bayi sampai tua, bahkan sampai dia tiada. Setiap orang menerima jatah yang sama, 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Namun demikian ada yang menggunakannya dengan boros, menghabiskan waktu untuk segala hal yang menyenangkan hatinya, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ada yang bekerja keras untuk menghasilkan banyak uang, namun tidak dapat menikmati kebahagiaan menggunakannya di dalam kehidupannya dengan baik. Ada yang bekerja sampai lelah, sampai sakit, dan sakitnya itu menghabiskan seluruh uang yang dia tabung. Ada orang yang berusaha mengejar impian-impiannya untuk mendapatkan rumah yang mewah, mendapatkan mobil yang bagus, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Namun pada akhirnya dia tidak mampu untuk menikmatinya. Anak-anakku yang sangat saya kasihi, di tangan kalian terletak masa depan bangsa Indonesia. Saya mengucapkannya telah beberapa kali, namun itu adalah kenyataannya. Jika kalian belajar hanya sekedar supaya dapat nilai, maka seluruh harapan kita pada kalian akan menjadi sia-sia. Karena nilai itu tidak bisa memberikan apa-apa. Kalian harus belajar karena kalian suka. Karena kalian ingin sekali membangun bangsa Indonesia. Ketika Anda belajar membaca, maka gunakanlah kesempatan untuk belajar membaca ini agar Anda dapat membaca dengan baik, membaca dengan benar, tidak mudah dibodohi oleh orang yang membaca lebih dulu, atau bahkan tidak membaca lalu memutarbalikkan isi dari buku itu yang seharusnya. Memang banyak yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu malas membaca. Itu sebabnya pemerintah seringkali mencanangkan gemar membaca, ayo membaca.
Tetapi sesungguhnya banyak sekali hal yang dapat kita pahami, dapat kita ketahui ketika kita belajar membaca. Membaca aja. Setelah membaca biasanya kita belajar berhitung. Banyak orang menghafal banyak sekali rumusan matematika hanya supaya dapat mengerjakan pekerjaan ujian, tetapi tidak mampu menerjemahkannya menjadi sesuatu yang memutuskan hal tertentu. Teman-teman, saya merasa itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Kalau kita belajar berhitung, itu bukan karena kita itu perlu untuk dapat nilai banyak. Karena nilai itu sesungguhnya adalah cermin dari apa yang sudah kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Kalau kita dapat nilai A tetapi tidak mengerti arti dari ilmu itu, maka itu adalah sia-sia. Saya seringkali bertanya kepada mahasiswa yang menjadi bimbingan saya. Tiap dosen itu mendapat sekian banyak mahasiswa tergantung kebijaksanaan dari departemen, biasanya dari fakultas, berapa orang yang harus dibimbing oleh seorang dosen. Saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai seorang dosen pembimbing untuk membuat mereka merasa kesulitan. Tetapi saya tidak mau membiarkan mereka itu mengambil apapun tanpa tahu apa yang mereka ambil. Mata kuliah yang harus mereka pelajari harus mereka kuasai. Seringkali mereka datang di akhir semester pada saya untuk melihat nilai yang bagus dan merasa bangga karenanya. Sepanjang karier saya menjadi dosen pembimbing, sejak awal tahun 1983 kalau saya nggak salah ingat, saya tidak pernah membiarkan mahasiswa datang untuk mengambil KHS, kartu hasil studi, tanpa menanyakan isi pelajaran yang mereka pelajari. Bahkan yang nilainya hampir semuanya A, indeks prestasi di atas 3,5, tidak pernah saya biarkan mereka itu cuma lewat selamat ya udah dapat 3,8 IPK, IPS, IPK. Tidak. Saya tanyakan, apa yang kamu pelajari dari mata pelajaran itu? Apa yang kamu mengerti? Ini artinya apa? Itu artinya apa? Digunakan untuk apa? Dan mungkin itu yang menyebabkan mereka menyebut saya dosen yang kejam. Tapi sesungguhnya saya bukan kejam, karena kalau di rumah pun ibunya nggak akan tahu apa yang diajarkan oleh dosen di kampus. Jadi tugas saya lah yang untuk bertanya, apa yang sudah kamu pelajari? Hasilnya hampir, tidak semua, hampir sebagian besar, mungkin sekitar 70-80% mahasiswa bimbingan saya lulus dengan IPK di atas 3,5. Beberapa di antaranya mendapat hadiah sebagai lulusan berprestasi. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya rindu mereka paham apa yang mereka pelajari. Saya tidak pernah mengizinkan anak-anak itu lulus dari mata kuliah saya dengan tidak paham apapun. Paling sedikit ada satu bagian yang mereka tahu. Ya, mungkin mereka akan lulus dengan bantuan dosen-dosen lain, saya tidak tahu. Dan itu bukan urusan saya. Tetapi mereka yang dapat nilai baik dari saya, mereka sudah belajar dengan sungguh-sungguh.
Teman-teman, anak-anakku yang saya sangat sayangi, ilmu yang hanya dihafal tidak dapat digunakan, itu tidak bisa dipakai. Bagaimana Anda menggunakan sesuatu yang tidak Anda kenal? Anda pernah baca tapi Anda tidak tahu. Padahal ilmu itu begitu banyak yang bisa diterapkan. Saya katakan pada seorang siswa yang kebetulan saya temui, kamu udah ngerti yang diajarkan? Oh iya, sudah bisa untuk jawab ujian. Rasanya bisalah dapat A. Saya tanya, ngerti nggak yang kamu pelajari? Enggak. Santai aja, enggak. Kemarin seorang teman datang dari Jakarta dengan anak-anaknya yang masih SMA, SMP. Saya bilang, bisakah kalian mengerti apa yang diajarkan guru? Mereka bilang tidak. Bahkan teman-teman mengatakan, iya setelah ulangan lupakan saja itu. Bukan itu. Kalau dilupakan saja, kalian membuang waktu yang sangat berharga di masa muda untuk mendapat ilmu dan membiarkan itu lewat, tertimbun di dalam otak kalian, tidak digunakan sama sekali. Sayang sekali. Saya bersyukur Menteri Nadiem mencanangkan Merdeka Belajar. Karena menurut saya satu-satunya hal yang dapat membantu siswa suka pada apa yang dipelajari adalah ketika mereka suka dengan apa yang mereka pelajari. Putra saya sangat suka pada serangga. Mungkin sudah pernah saya ceritakan pada vlog yang lain. Dan karena kesukaannya pada apa yang dia pelajari, kami mendukung anak saya itu untuk belajar, termasuk keinginannya untuk melihat kupu-kupu di Tabanan. Jadi ketika saat dia masih usia mungkin 8-9 tahun ya, saya sering mendapat tugas untuk ngajar di Dinas Kesehatan Tabanan dalam program S2 FKM UNER. Saya mengajak anak saya juga ke sana, sekaligus dia bisa mengunjungi taman kupu-kupu. Dia sangat senang dan dia menceritakan lebih cepat, lebih detail daripada yang nganterin kami untuk melihat kupu-kupu itu. Bahkan pada suatu ketika anak saya izinkan masuk sendiri aja karena biaya masuknya cukup tinggi gitu ya. Dan sebagai dosen yang hobinya cuma ngajar aja, maka saya tidak punya cukup uang untuk membiayai semua itu. Anak saya melihat kupu-kupu, mencocokkan ingatannya dengan jenis kupu-kupu yang ada, menceritakan kepada yang mengantarkan dia, dan keluar kembali setelah mereka selesai keliling taman kupu-kupu di Tabanan, Bali. Kesukaannya itu tidak berhenti. Sampai pada suatu hari ketika di sekolah diminta untuk membawa hewan peliharaan, dan dia membawa kumbang badaknya itu ke sekolah. Saya merasa peran guru itu sangat penting untuk mengencourage, bukan discouraging. Saya sangat kecewa ketika dia pulang dengan wajah yang sedih. Dia mengatakan, guruku nggak berani lihat, malah dia bilang bawa jauh-jauh, jangan bawa lagi ke sekolah. Itu sudah terjadi kira-kira hampir 20 tahun yang lalu. Tapi saya tidak akan pernah lupa.
Karena ketika saya sampaikan itu pada pengurusnya bilang, iya dong, nggak semua orang itu berani dengan serangga. Iya memang benar. Masalahnya ketika kita menjadi guru, kita menjadi orang tua, maka tugas kita itu bukan discouraging, encouraging. Bagaimana kita akan mempunyai seorang anak yang akan cemerlang ketika dia belajar sesuatu dan kita mengatakan, "Ih, ngeri. Kamu kok bodoh sih?" Itu adalah kata yang paling jelek. Di kelas saya tidak pernah mengatakan kamu bodoh. Karena tidak ada seorang anak pun dilahirkan untuk menjadi bodoh. Bahkan anak yang disabilitas karena cacat otak sekalipun, itu diberi Allah suatu kelebihan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Mungkin teman-teman masih ingat film Forrest Gump ya. Seorang anak yang kakinya nggak bisa lurus, seorang anak yang ngomongnya ya gimana ya, nggak normal. Tapi di film itu diceritakan, sekali lagi itu hanya film mungkin ya, saya nggak tahu. Di film itu diceritakan bahwa Forrest Gump itu bisa main pingpong dengan sangat akurat sehingga dapat medali kalau nggak salah ingat. Banyak hal yang bisa dilakukan jika kita memberikan semangat pada anak-anak kita, termasuk membangun bangsa ini. Dan anak-anakku jangan pernah mau belajar hanya untuk nilai. Belajarlah untuk kamu senang. Karena apa yang kamu pelajari itu adalah investasimu untuk masa depanmu. Jangan sia-siakan waktu untuk belajar sesuatu yang kamu tidak bisa menguasainya. Belajarlah apa yang Anda senangi. Cari tahu sampai tuntas sehingga kamu dapat merasakan guna dari ilmu itu dan kamu bisa menerapkannya dalam hidup. Di penghujung tahun 2023 ini saya ingin sekali lagi meminta, terutama pada guru-guru sejarah, agar belajar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya menceritakan sejarah dan nilai-nilai sejarah, baik itu sejarah bangsa Indonesia sendiri maupun sejarah dunia, agar anak-anak kita bangga menjadi orang Indonesia. Dengan dua kerajaan yang sangat besar ada di belakang kebudayaan kita. Sejarah Sriwijaya dan sejarah Mojopahit. Adik-adik, kalau Anda tidak puas untuk diajarin sejarah oleh gurumu, jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti hanya apa yang dikatakan gurumu di sekolah. Karena sesungguhnya waktu di sekolah itu nggak cukup untuk menerangkan segala hal yang ada di alam semesta. Dan kalian punya kesempatan untuk tahu lebih banyak. Akhir-akhir ini saya banyak belajar dari channel Asisi yang menceritakan tentang candi-candi. Sesungguhnya yang diceritakan itu bukan cuma candi, tetapi sejarah bangsa Indonesia. Saya sangat suka pelajaran sejarah. Sejak SD sampai dengan SMA, saya nggak pernah dapat nilai 7 untuk pelajaran sejarah. Karena buat saya, sejarah itu adalah kebanggaan terhadap Indonesia yang sangat saya sayangi. Saya bangga jadi orang Indonesia. Apapun yang diperlakukan penguasa yang tidak adil kepada segolongan orang, tetap tidak menghapus kebanggaan saya pada bangsa dan tanah air Indonesia, dan tidak mengubah saya menjadi seorang yang
ingin menguasai segala sesuatu demi dirinya sendiri, tetapi yang setia membaktikan ilmu dan pengetahuan dan cintanya pada tanah air Indonesia. Saya juga tidak setuju dan begitu banyaknya keinginan orang untuk mengetahui bahasa asing lebih dari bahasanya sendiri. Walaupun itu perlu, tetapi mencintai bahasa daerah itu penting. Ada orang tua mengatakan tidak penting belajar bahasa Jawa, itu ngapain, nggak ada yang make. Menurut saya itu karena pengajaran yang diterima oleh si orang tua ketika belajar dan pengalamannya di masyarakat menyebabkan dia tidak pernah menggunakan bahasa daerahnya dengan benar. Namun jika kita belajar dengan benar, maka kita juga mempelajari budaya adiluhung dari negara kita. Kita juga mempelajari unggah-ungguh, toleransi, dan juga kasih sayang di dalam bangsa kita. Menghargai dan menghormati orang tua, dan juga orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Dari channel Asisi yang saya pelajari, saya mengenal bahwa sejak dulu bangsa kerajaan Mojopahit itu, semua pejabat yang korup itu dimiskinkan, bahkan dihukum dengan sangat keras. Tapi saat ini Indonesia punya banyak sekali koruptor, dan itu biasanya dimulai dari kecil. Ketika anak-anak diajarin untuk tahu hanya nilai dan mendapat hadiah untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dia kuasai. Mari Bapak Ibu, mari anak-anakku, kita bangun negeri kita. Bukan karena presidennya siapa, bukan karena wapresnya siapa, tetapi karena kita bangsa Indonesia yang akan membangun bangsa ini bersama-sama. Dan karena kita punya kemampuan, kita punya ilmu, maka kita akan menjadikannya yang terbaik. Selamat menikmati liburan sampai dengan tahun yang akan datang. Insya Allah kita bisa ketemu lagi, satu vlog lagi sebelum tahun ini berakhir. Sampai jumpa.